Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Learner, let's talk. Transform your mind, transform your life. Halo, kita hari ini ingin sedikit berbagi pengalaman mengenai kehumasan dan informasi publik. Dan kebetulan sekali juga hari ini kita kedatangan juga ada Pak Iskandar. Halo Pak. Sore Mas Sus. Oke, dan ada Mbak Rani juga. Halo Mbak Rani. Halo Mas Sus. Dan ini kita sedikit ngobrol santai dan berbagi pengalaman serta berbagi ilmu yang pernah kita dapat. Kita berbincang aja nih langsung, dan di sini Mbak Rani juga udah siap kali ya untuk ngobrol-ngobrol pengalaman. Terus Mbak Rani itu udah berapa lama sih di Jasa Tirta khususnya untuk di humas ini? Kalau di Jasa Tirta tuh udah hampir 14 tahun. 14 tahun 14 ya? tahun. Di humas itu dari awal masuk. Dengan agak sempat pindah-pindah dulu. Ada pindahnya ya? Ada pindahnya. Sekarang balik lagi di humas. Balik lagi di humas. Kayaknya udah ini banget ya, udah iya, apa namanya? Udah humas banget lah gitu ya? Udah di situ. Kalau Pak Is sendiri Pak, udah berapa lama Pak? Di PJT lah, Bapak di PJT. Kalau di PJT saya ini sudah hampir 25 tahun nih. 25 tahun. 25 tahun ya. Oke. Tapi Pernah di mana aja sih Pak? pernah di unit kerja dulu ada namanya divisi jasa konsultasi pernah. Jasa konsultasi. ya. Lalu Pernah juga di laboratorium. Ya. Laboratorium, terus ya ditugas juga dalam di divisi pengendalian sistem manajemen. pengendalian sistem Ya, manajemen. terus pindahkan lagi, saya juga pernah di divisi SDM. Divisi SDM, terutama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja juga pernah. Ketiga ya. Selanjutnya juga di Diklat. Diklat. Di Diklat ya. Oke. Di Diklat. Sepanjang waktu berjalan juga saya ditempatkan juga di pengawasan. Di Satuan Pengawasan Intern. Nah, 3 tahun terakhir ini perusahaan menugaskan saya di humas. Kalau di humas sendiri udah berapa lama Pak? Di humas sudah alhamdulillah 3 tahun. Jadi Bapak udah banyak ya tempat dari sini, sini. Dari perjalanan tugas dari beberapa unit kerja, terakhir ini di humas. Yang paling repot di mana sih Pak menurut Bapak? Di paling repot sebenarnya ya ada repotnya, ada asiknya ya. Hampir setiap tempat tuh punya tipikal pekerjaan berbeda. Tapi memang bagi saya setiap pekerjaan itu ya bagaimana kita menikmati, menekuni pekerjaan. Hingga akhirnya ya kita enjoy aja gitu ya. Walaupun repot ya repot enjoy gitu ya. Walaupun repot tapi dinikmatin mungkin. Tapi kalau misalkan memang kerja, tapi kalau misalkan kita bekerja tapi kita menikmati pekerjaan itu kayaknya nggak terlalu ini ya Pak ya. Jadi enjoy dengan pekerjaan yang kita jalankan. Benar ya, Mas Sus. Setuju banget. Ya, betul kan? Kalau kita enjoy dalam pekerjaan kita pasti, enjoy aja kita mau kerja tuh nggak jadi beban mungkin kan ya? Iya banget Mas Sus. Karena mau cerita sedikit sih, maksudnya jadi kalau bicara di Jasa Tirta itu aku mungkin baru 14 tahun gitu. Tapi kalau berbicara mengenai humas atau public relations, being in the industry-nya itu aku dari sebelum Jasa Tirta 2 gitu. Nah mungkin itu salah satunya kenapa aku, kalau Mas Sus bilang kok betah banget, because I enjoy what I do gitu. Jadi kayak yang aku kerjain aku happy, senang gitu. Jadi makanya kayak lama banget ya gitu. Tapi I enjoy gimana dong? Keren sih. Jadi kalau misalkan kita kerja, tapi kerjanya kita enjoy, udah asik banget udah. Jadi nggak ada beban, semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Itu udah prinsip kalau misalkan memang kerja, enjoy, udah pasti udah enak banget lah, enak banget. Dan ini nih, Mbak Rani dulu nih Pak, Mbak Rani dulu nih. Karena kan dengan pengalaman sebelum di PJT-nya, sebelum di Jasa Tirtanya juga kan pernah di konsultan juga kan ya. Di konsultan itu menurut Mbak Rani sendiri nih, kita langsung, kalau menurut Mbak Rani apa sih itu public relation sendiri itu apa sih?
Jadi gini maksudnya aku mau coba bikin ini mudah gitu kan, karena sebenarnya implementasi mengenai PR atau public relations itu bukan cuma buat organisasi gitu. Nah ini kan kita lagi sharing nih gitu, itu juga bisa diimplement atau diterapin dalam keseharian atau masing-masing individu dari kita semua gitu. Nah mudahnya gitu kan, PR itu atau public relations itu adalah satu bentuk kegiatan ya yang untuk menampilkan citra positif gitu, ya, baik itu organisasi maupun individu gitu. Selama ini apa iya harus yang selalu positif, ya memang itu tujuannya gitu loh. Semua yang positif kita tampilkan. Ada nggak sih yang negatifnya? Ada. Nah, yang negatifnya ini ditutup dengan yang positif-positif itu gitu. Itu sih sebenarnya inti dari public relations gitu. Nah, kenapa aku bilang tadi individu juga bisa terapin itu gitu? Karena kita ini masing-masing individu itu membawa diri itu kan emang udah naluri nih gitu kan, pengen kasih lihat yang paling bagus gitu. Yang terbaik lah ya. Yang terbaik ya kan Pak Is gitu. Kayak mau berangkat kerja, mandi dulu. Itu aja udah sesuatu tahapan menunjukkan sesuatu yang paling baik kan gitu. Mandi dulu, bersiap, memakai seragam gitu kan. Termasuk ketika sarapan. Sarapan juga kan biar nggak kelihatan lemes nih gitu kan. Nyampe di kantor, badan penuh sigap gitu kan. Energi berkumpul lah ya, energi berkumpul. Termasuk energi-energi positif ya. Nah itu positif juga. Nah itu sebenarnya tahapan-tahap, menurut aku itu tahapan-tahapan PR juga jatuhnya gitu loh. Ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang nanti mungkin bisa kita jabarin sama-sama ya Pak Is gitu. Karena kita juga mau sharing beberapa kegiatan kehumasan atau public relation activities yang dilakukan bersama tim secara keseluruhan, tim Humas Jasa Tirta II gitu. Balik lagi, PR itu adalah salah satu bentuk kegiatan dengan tujuan menampilkan citra positif. Gitu. Nah kalau Pak Is nih Pak, kan di PJT ini kan nggak PR ya, tapi Humas ya. Ya kan, tapi mungkin asumsinya akan tetap sama. Nah, sedangkan Pak Is sendiri nih, kalau menurut Pak Is mengenai Humas atau public relation di PJT sendiri seperti apa sih Pak sebetulnya? Terima kasih Mas Sus. Humas di PJT 2 menurut saya sih sudah berjalan dengan baik ya. Bagaimana peran Humas sendiri menjaga brand image dari PJT 2 dengan segala aktivitas yang positif ataupun adanya kendala-kendala yang negatif di lapangan. Humas sudah berperan secara optimal untuk menjaga brand image itu. Nah, tadi sudah disampaikan dengan berani adanya government relation ya. Itu bukan bagian dari aktivitas Humas yang tidak bisa dipisahkan satu yang lain, seperti dua sisi mata uang ya. Artinya tetap di dalam Humas itu bagaimana Humas itu menata, menjaga atau memaintain hubungan dengan para stakeholdernya, ya. Di dalamnya ada situ government relation-nya. Mungkin menurut saya sejauh ini dengan 3 tahun saya di Humas, saya lihat teman-teman di tim saya itu sudah berjalan dengan optimal ya. Tinggal kita bagaimana bisa beradaptif lagi dengan kondisi zaman sekarang digital yang terus berkembang. Inilah tugas Humas ke depan yang harus senantiasa diperbaiki. Perjalanannya nih untuk supaya si public relation itu sendiri bisa berjalan dengan baik itu gimana tuh? Kalau kegiatan PR itu berjalan dengan baik, khususnya sekarang kita berbicara di Jasa Tirta II ya, boleh ya gitu. Karena sharing nih tentang Jasa Tirta II-nya ya Pak Is ya gitu. Sekarang ini tim kita tuh solid banget. Karena satu pekerjaan di dunia kerja itu akan berjalan dengan nggak menuju sempurna banget. Bukan sempurna lah ya Pak, bukan sempurna. Karena kesempurnaan itu milik Tuhan ya. Betul. Tapi maksudnya berjalan baik itu karena timnya solid gitu. Jadi semua anggota tim tuh memberikan kontribusi gitu. Jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, semuanya sama. Dan ketika salah satu tim misalnya dia ada
dalam tim humas sendiri ya gitu ada keterbatasan gitu. Nah nanti anggota tim yang lain saling support gitu. Itu kunci dari keberhasilan dalam bekerja. Teamwork lah ya, teamwork itu udah paling penting. Gak mungkin lah Mbak Rani maju sendiri atau Pais maju sendiri enggak ya. Tetap apa namanya butuh saling support dalam melaksanakan pekerjaan. Semuanya. Sedangkan tujuannya nih, tujuan dari public relation yang ada di PJT ini menurut Mbak Rani itu apa tuh? Kalau tujuan PR itu aku rasa bukan cuma di Jasa Tirta 2 aja, tapi in general gitu ya, berbicara mengenai PR, tujuannya itu hampir seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu mengangkat atau menampilkan semua yang baik gitu. Makanya kan ada istilahnya itu PR is doing good gitu. PR is doing good for good. Gitu. Karena memang itu yang yang dituju gitu loh. Itu yang diinginkan gitu. Goalsnya tuh itu. Nah, tapi nggak semuanya indah gitu. Karena gini, tidak semua hal yang positif itu jalan terus ada terus gitu. Tapi tugas kita nih tim humas gitu di balik yang bukan negatif ya, tapi ketika kita bicara bukan negatif, tapi kita bilang itu krisis ya Pak. Jadi kayak ketika ada situasi yang kurang baik gitu kan. Nah, itu PR-nya tuh. Gimana caranya itu bisa jadi nggak dibilang hilang gitu, tapi yang naik tetap yang positifnya gitu. Dan kita pernah ngalaminnya gitu loh di tim humas Jasa Tirta 2 gitu, beberapa kali tuh pernah, tapi alhamdulillahnya semuanya bisa lewat gitu. Itu sih bisa teratasi lah ya pada waktu itu. Bisa. Jadi nggak apa namanya yang negatifnya nggak terlalu muncul, tapi kita sudah bisa buatkan dari yang negatif itu menjadi sedikit positif gitu maksudnya. Tertutup dengan positif. Tertutup dengan positif. Nah, berarti itu kan kerja tim ya, otomatis pasti kerja keras banget dong. Tidak, itu bukan hal yang mudah kan untuk membuat yang negatif sehingga menjadi yang negatif sehingga jadi tertutup itu bukan hal yang mudah. Berarti itu kerja tim yang luar biasa ya. Luar biasa dan itu hampir berarti nggak selalu di jam kerja memikirkan hal itu. Oh enggak. Karena kalau aku sendiri ini ngomongin experience ya dari humas. Jadi pernah ngerasain juga dikejar-kejar sampai jam 1 pagi. Terus jam 4 pagi. Itu momen atau apa ya, kondisi yang cukup mungkin kalau aku tidak punya pengalaman sebelumnya itu bikin sakit kepala gitu kan. Tapi karena sudah pernah punya pengalaman dan didukung sama tim yang benar-benar luar biasa gitu solidnya, akhirnya pengalaman-pengalaman itu aku nggak mau bilang buruk, itu jadi seru aja, bukan yang menyebalkan tapi seru aja. Jadi gitu. menambah ilmu juga ya, artinya pengalaman itu, gue udah bisa naklukin pengalaman ini ya, bisa menaklukin permasalahan inilah gitu ya. Itu dia, jadi juga pernah pertama kali ini gabung di tim Humas Jasa Tirta 2, experience yang juga nggak bakal aku lupain. Aku pernah dikejar-kejar sama sekitar 30-40 orang wartawan gitulah, padahal lagi mau ke kamar mandi doang gitu. Dan itu kan posisinya anak baru ya gitu. Cuma tapi kalau balik lagi, kalau belum pernah punya pengalaman kayak gitu, itu pasti jadinya langsung yang mungkin ketakutannya kayak gimana banget gitu. Tapi karena ada experience itu, akhirnya cuma jadi cerita seru aja gitu. Dan kalau yang itu kayaknya saya juga masih ingat. Karena saya adunya ke situ ya. Jadi gini Pak, ada sedikit cerita juga di waktu kita kerja bareng ya, waktu di bawah itu lagi ada acara apa waktu itu, kalau nggak salah acara Safari Ramadan ya dilaksanakan. Dan pada waktu itu kita sudah kondisikan semuanya, udah kondisikan dari segi publikasi dan sebagainya. Akan tetapi ada beberapa barisan yang memang pada waktu itu dia tidak ada dalam circle kita Pak, tidak ada dalam catatan, yang akhirnya mereka menyerang. Tapi ya itulah hebatnya Mbak Rani pada saat itu bisa meredam itu semua dan menyelesaikan sedikit kisruh ya pada waktu itu ya. Ya kaget lah ya namanya. Kaget lah Pak, betul.
siapa orang-orang ini gitu kan Pak. Jadi kayak mau ke kamar mandi, tiba-tiba Ani pikir cuma hanya ngikutin biasa aja. Tahu-tahu Ani keluar dari kamar mandi, wah itu semua udah pada nunggu di depan. Mana gitu. Rani, mana Rani? Tapi oke. Maksudnya itu suka dukanya. Aku nggak mau bilang duka, karena akhirnya jadinya seru gitu loh. Nah, tapi memang awal pertama kali aku masuk ke Jasa Tirta 2 juga kan aku agak sedikit ngerasa bahwa banyak implementasi dari strategi kehumasan atau public relations itu masih belum bisa diterapkan sepenuhnya di dalam organisasi atau perusahaan Jasa Tirta 2 gitu loh. Jauh berbeda dari perusahaan-perusahaanku yang sebelumnya. Dan memang butuh waktu lama untuk bisa adjust gitu loh, Mas Sus, Pak Is gitu. Tapi sekarang tuh udah berbeda banget gitu. Mungkin kalau bukan karena, balik lagi kan, kalau bukan karena teamwork, rasanya mungkin udah cabut dari kapan tahu gitu. Cuma ini kan, iya kan Pak gitu. Nah ini kan karena kondisinya tuh teamworknya tuh menyenangkan gitu. Jadi akhirnya ya aku suka dan ini duniaku gitu. Dan kalaupun boleh nambahin Pak, ini kalau misalkan kurang-kurangnya kuat mental pada waktu itu ya udah. Untung pada waktu itu mental kita udah terasa dengan baik ya Pak. Bayangin aja kita cuma berdua diserang dengan berapa puluh orang gitu kan. Tapi alhamdulillah itu sudah bisa tertangani ya. Itu juga mungkin berdasarkan pengalaman yang sudah berjalan. Fungsi dari public relation salah satunya mungkin tadi sudah Mbak Rani sampaikan. Lalu pengalaman Pak Is nih Pak, sedikit nih, semenjak Bapak di Humas nih, itu apa saja sih Pak yang yang pernah Bapak rasakan lah gitu di Humas. Memang di Humas ini unik ya menurut saya. Tapi saya berprinsip gini Mas Sus, bahwa Humas atau yang tadi disampaikan Bu Rani itu public relation ya. Tujuannya kan itu kita bagaimana menjaga hubungan baik ya. Menjaga hubungan relationship-nya lah ya. Secara pertama individu. Kedua ini organisasi kita ya, PJT 2 selaku perusahaan pengelola sumber daya air dalam mencapai target ataupun visi misinya itu kan pasti sangat berhubungan erat dengan beberapa stakeholdernya. Nah, tugas kita di bagian Humas ini dengan seluruh tim yang sangat kompak ini, itu memaintennya, menjalin komunikasi, memelihara sehingga tujuan kita ini bisa tercapai, tujuan organisasi bisa tercapai. Tapi itu kan harapan. Dalam prakteknya ada saja kan yang kadang-kadang ada yang tidak puas. Nah ini saya juga baru pertama tuh, baru beberapa bulan, atau sudah ada stakeholder kita, menurut saya itu stakeholder ya, adanya NGO yang ingin mempertanyakan terhadap operasional kita. Awalnya sih udah, begini ya kerja Humas kagak juga gitu. Tapi saya berpikir bahwa kalau begini kejadiannya, pada prinsipnya kita di Humas itu harus mendengar dulu ya. Karena setiap orang yang merasa tidak puas terhadap pelayanan, pasti kan inginnya komplain, terus macam-macam lah ya. Nah sebagai Humas, kita harus dengar dulu. Begitu kita dengar, pengalaman saya tuh mereka tuh jadi reda, yang tadinya harus begini, harus apa semua dengan protesnya macam-macam. Kita dengar, iya, itu udah mulai turun tuh tensinya tuh. Udah dengar, habis itu kita kasih minum lagi kan. Nah ini air minum Jasa Tirta 2 tuh. Wah udah mulai turun tuh. Air doa berarti Pak? Bukan air doa. Artinya di saat emosi orang yang datang tadinya tinggi, dengan kita dengar, kita layani seperti sahabat kita. Nah, sambil dengan waktu singkat itu kita sudah mulai memetakan nih, kira-kira problemnya apa. Nah, saat tenang itu barulah kita sampaikan jawaban-jawaban yang ya menurut saya normatif aja dulu. Yang penting dia sudah mulai dengar dengan normatif. Jika memang soal puas tidak puas itu nanti relatif ya. Ada yang bisa langsung mereka kalau tidak puas nanti kita lanjutin dengan putusan berikutnya. Begitu itu pengalaman awal saya waktu itu menghadapi adanya stakeholder yang ada tidak puas dari kita. Ya akhirnya bisa ditangani bagi saya. Seperti tadi, wah ini asik gitu ya. Ada bukannya berarti kita mengharap adanya komplain, tidak, tapi tujuan kita menjaga image perusahaan ini
berarti bagus, tapi jika ada memang kendala, itulah yang kita harus hadapi. Dan dengan tim saya, kita sama-sama sini, mudah-mudahan Citra selesaikan. Mungkin itu, Mas. Tapi kadang gini kan Pak, ada misalkan ada suatu permasalahan dan Humaso dikejar-kejar, dan saya pernah ngalamin juga Pak di depan itu, mana itu Susilo gitu kan, pernah hal-hal seperti itu juga terjadi ketika kita di Humas. Tapi ya betul menurut Pak Is tadi, awalnya kita mendengarkan dulu apa yang akan dia sampaikan, dari yang mereka sampaikan kita ajak ngobrol baik-baik, dan mereka juga akhirnya bisa mereda ya Pak ya, mereda. Cuman terkadang ada hal yang dari yang satu udah reda, yang satu lagi malah masih pada emosi. Tapi ya alhamdulillahnya dengan tadi Pak Is bilang bahwa itu sebetulnya bisa diajak ngobrol secara baik-baik, dan akhirnya mereka menerima ya Pak ya, menerima. Dan ada juga satu pengalaman pada saat kejadian tidak ada salah satu pejabat untuk menyampaikan salah satu permintaan pertemuan, dan kita coba menemui, dan kadang mereka juga tidak mau Pak, tidak mau diterima oleh kita, masih ingin ketemu dengan pimpinan perusahaan. Tapi seiringnya waktu, alhamdulillah itu semua bisa kita rangkul, terus kita kasih pengertian, dan mereka pun bisa memahami kondisi pada saat mereka ingin mempertanyakan suatu permasalahan yang ada di PJT itu. Oke, nah Mbak Rani, balik lagi nih, sekarang Mbak Rani tadi pengalaman Pak Is selama di PJT tadi lumayan lah ya Pak ya, menghadapi masyarakat ataupun dari pihak intern ataupun ekstern itu selalu ada ya Pak ya permasalahan itu, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan secara baik. Nah Mbak Rani sendiri, Mbak Rani kan mungkin banyak banget nih pengalaman juga mengenai fungsi humas terhadap fungsi humas untuk di eksternnya, artinya ada contoh lah, misalkan ada hal yang di luar itu yang bentuknya entah itu hoax, seperti contoh pada waktu kapan ya, yang ada isu bendungan retak gitu kan. Nah itu Mbak Rani pada waktu itu mengatasinya gimana Mbak? Oke, jadi aku mau cerita proses kehumasan sendiri ya, manajemen kehumasan sendiri di Jasa Tirta II. Memang kan tujuan humas atau public relations itu salah satunya adalah kegiatannya mengkomunikasikan nih message-message atau isu-isu yang dari korporasi yang ingin disampaikan gitu kan. Nah disampaikannya ini kita tuh punya dua public nih, internal dan eksternalnya gitu. Alhamdulillahnya makin kesini peranan atau kegiatan atau activities dari tim humas atau tim PR Jasa Tirta II tuh semakin keren gitu, karena semakin ngikutin tren gitu, makin adapt dengan semua teknologi juga sekarang gitu. Nah, in a process sekarang ini tuh ketika berbicara hoax ya, kita bicara prosesnya dulu. Kegiatan-kegiatannya nih tim humas, kita punya social media specialist-nya yang ada pegang sekarang. Ada salah satu new member kita. Terus kita juga punya ada kegiatan rutin namanya agenda setting, di mana agenda setting itu sendiri baru berjalan mungkin sekitar 4-5 tahunan lah ya, 5 tahunan terakhir, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain gitu kan. Nah semua PR activities ini, kegiatan PR ini tuh maksudnya bukan cuma sekedar mengikuti tren gitu, tapi memang satu kegiatan pasti yang sudah harus dilakukan dari zaman dulu sebenarnya gitu. Dan ini juga mungkin karena awareness mengenai PR, awareness mengenai image atau citra dari perusahaan itu juga semakin kencang nih secara internal. Makanya
bukan bilang jor-joran, tapi awareness untuk bagaimana sih kita menyampaikan semua pesan-pesan atau pesan-pesan atau mengkomunikasikan isu-isu atau message dari perusahaan untuk baik itu internal maupun eksternal. Sejauh ini ada 2 pola yang kita lakukan gitu ya, bukan 2 pola, 2 proses yang kita lakukan, through social media dan satu lagi dari agenda setting. Agenda setting ini mungkin aku mau cerita sedikit. Agenda setting itu sebenarnya isu yang di-create, isu yang di-planning gitu. Jadi kayak misalnya nih gitu ya, ada kinerja atau ada pencapaian atau ada tujuan goals dari korporasi, dari Jasa Tirta 2 yang mau dicapai gitu kan. Nah, itu kita create nih berita isunya, message-nya gitu kan, untuk dikomunikasikan ke eksternal gitu. Gimana caranya gitu kan? Kita bikin features atau hasil tulisan-tulisan yang nanti bakal dirilis di media massa, dan juga sekarang di template juga di fast forward lewat sosial media korporasi gitu. Nah, kalau berbicara hoax ya, seandainya nih Mas Sus, kalau zaman dulu ya, aku inget banget itu tahun 2010 Pak Is. Yes, 2010 bulan Maret ya? Iya, awal-awal masuk kan. Iya, awal gitu bulan kan. Maret awal ya, masuk, awal Maret, tiba-tiba ada isu bendungan mau retak mau pecah gitu, sampai dengan Ubruk sudah disiapkan untuk menerima air kan pada saat itu gitu. Dan itu cukup jadi berita yang masif Pak pada saat itu gitu. Aku tuh sampai jujur aja tuh masuk karena punya privilege dapat informasi itu lebih cepat, aku langsung ngabarin orang rumah nih possibility-nya begini gitu kan. Itu kalau kita. Nah, seandainya zaman itu yang namanya media sosial itu sudah seperti sekarang, kita adapt seperti sekarang, mungkin kita nggak bakal repot. Karena waktu itu Pak Is repotnya jujur dulu kan belum ada TikTok, belum ada ya, maksudnya ini belum gitu kan. banyak sarana, Iya, belum gitu sarana kan, platform untuk media bisa sosial belum ada deliver informasi itu lebih cepat, lebih mudah dimengerti. Dan lebih tepat gitu kan. Nah, pada saat itu Pak Is, kita itu kerepotannya itu karena kita terima begitu bukan cuma sekedar menerima wartawan yang datang, tapi kita juga harus bisa menyampaikan berita-berita tersebut dengan pola yang lama ya Pak ya. Jadi kayak ada informasi ini langsung kirim dulu gitu. Lama lah prosesnya gitu kan ya, tapi alhamdulillah itu lewat semua. Nah, memang sekarang menjadi lebih seru yang seperti yang udah aku sampaikan di Jasa Tirta 2 ini, karena pertama awareness mengenai citra itu sudah sangat tinggi gitu kan. Terus kita pun diberi banyak begitu, ada beberapa kegiatan-kegiatan PR yang ternyata kita jalani sekarang itu konsisten ya Pak ya. Jadi akhirnya kita tuh benar-benar utuh melakukan pekerjaan kehumasan. Ini aku jujur apa ada gitu kan gitu. Sampai bisa dibilang beneran Pak Is. Jadi dulu itu aku sering tahun 2010, 2011, 2012 itu aku sering kan misal diundang ketemu dengan humas-humas dari seluruh BUMN juga tuh Pak pada saat itu, atau ke kementerian. Aku ingat banget di PUPR pada saat itu, Kementerian PUPR juga ada satu orang humas lah ya pada saat itu, tapi Rani lupa dari mana. Ternyata statement dia tuh ditangkap dan itu diamini, maksudnya diiyakan. Karena apa? Humas itu dulu cuma dibilang tukang foto-foto. Nah gitu. itu betul. Iya kan Pak, apalagi itu image itu tuh harus dibuang gitu. Iya enggak, itu yang emang betul sampai saat itu kan humas foto ya Allah gitu. Padahal nggak kayak gitu juga kali. Makanya tapi ya memang butuh waktu, benar nggak Mas Sul? Sampai dengan pada akhirnya sekarang ini PR activities atau kegiatan humas kita tuh menjadi lebih baik, lebih bagus gitu loh. Sudah on track gitu, harusnya seperti ini, strateginya seperti ini gitu kan. Jadi memang ya kalau bicara hoax mungkin zaman dulu lebih susah, kalau sekarang lebih gampang. Gitu. Pada waktu itu emang kita repot juga ya menghadapi hoax itu. Padahal jadi mereka itu mengambil gambar dari kejauhan yang dimana tangganya itu padahal itu tangga gitu kan. Tapi dia pang-pang bahwa itu adalah retakan gitu kan dari jauh. Tapi pada saat itu juga alhamdulillah ya tim kita kerjasama lalu menginformasikan terutama untuk daerah-daerah yang teraliri bahwa itu semua hoax, tidak usah khawatir karena
kalaupun memang ada seperti itu, kita akan akan lebih cepat menginformasikan kepada masyarakat yang ada di hilirnya, karena pada waktu itu memang lagi santer-santernya banget sih, karena memang lagi hujan deras kan waktu itu 2010. Terus banyak hal yang digoreng-goreng lah Pak kalau pada zaman sekarang, tapi ya alhamdulillah itu sendiri bisa. Dan ini juga mungkin Mas Sus mau nambahin sedikit nih, maksudnya mungkin pada saat itu balik lagi awareness mengenai kegiatan kehumasan itu hanya sekedar di situ aja. Ketika ada konflik atau ada krisis, ya udah gimana nih cara ngeredamnya, udah sampai di situ selesai. Betul. Tidak ada upaya untuk memeliharanya nih gitu loh. Makanya sekarang menurut aku kita tuh udah keren banget nih Humas Jasa Tirta II gitu loh. Semakin banyak ya Pak Is ya. Ingat guys, udah keren kita guys. Udah keren gitu. Jadi udah keren kita guys. Bahkan kita sudah juga kita sudah ada proses yang namanya government relations juga kan gitu. Karena ternyata kehumasan itu kalau di zaman dulu cuma sekedar pada saat terjadi krisis, sekarang tuh udah ada lagi nambah lagi nih kegiatannya gitu kan. Itu how to maintain gitu. Jadi how to maintain tuh guys, gitu ya. Jadi, how to maintain. Jadi reputasi itu bukan cuma di build up atau dibangun, tapi juga harus di maintain gitu. Nah, disitulah keberadaan kami. Gitu. Situ adalah keberadaan kami ya, di maintain gitu kan. Nah Pak, ke Pak Is sendiri nih Pak, apakah menurut Bapak tugas-tugas public relation khususnya di PJT ini sudah berjalan secara maksimal? Kalau menurut Mbak Rani kan udah keren banget nih, ini sekarang cara pandang Bapak nih mungkin di PJT sendiri ini seperti apa Pak? Kegiatan humasnya ini kan sangat dinamis ya Mas ya. Ya. Walaupun kita terus berupaya memberikan pelayanan, memberikan aktivitas humas secara optimal. Bagi saya hal yang telah dilakukan memang sudah bagus ya. Sudah bagus Pak. Ya, tapi memang kita tidak bisa berpuas diri karena memang tantangan humas dengan perilaku masyarakat yang sangat antusias, sangat peduli dengan informasi, apalagi kita sebagai perusahaan publik ya, tidak terlepas dari keinginan tahuan masyarakat yang lebih terhadap Jasa Tirta II. Nah, kita terus berupaya bagaimana membangun image perusahaan ini seperti yang disampaikan Bu Rani tadi dengan agenda settingnya, strategi komunikasinya, memaintain para stakeholdernya, governance dengan segalanya. Dan sekarang juga saya lihat ada lagi aktivitas yang lain termasuk dalam membangun brand awareness dengan partisipasi dengan kegiatan-kegiatan lain ya, seperti pameran gitu ya. Nah, ini juga betul. Untuk lebih mengenalkan PJT ya Pak ya. Mengenalkan PJT ke publik gitu. Jadi mungkin ada orang tahu dari medsosnya, tapi dengan ada exhibition baik secara nasional maupun internasional, ini juga makin lebih mengenalkan Jasa Tirta II ke publik. Oke. Jadi dengan adanya tim yang sekarang ini akan lebih luas untuk menginformasikan ini loh PJT, tidak hanya mungkin pameran hanya adalah salah satu salah satu kegiatannya ya Pak ya, untuk menginformasikan PJT itu apa aja sih, PJT itu ngapain aja sih gitu kan. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga ya gitu kan. Itu jelas sih maksud aku sebenarnya bicara kenapa tim Humas Jasa Tirta II tuh keren banget, emang sekeren itu gitu. Karena kita tuh udah Pak Is, kita tuh di informasi publik aja, kita sudah masuk di kategori apa Pak Is? Informatif, Badan Publik Informatif. Bayangkan kita sudah ada di kategori informatif. Ngerti nggak? Hebat. Itu achievement loh sebenarnya. Ya, mungkin banyak yang nggak tahu ya, tapi itu sebenarnya udah level achievement yang tinggi gitu loh untuk di kategori untuk di bidang informasi publik gitu. Terus mungkin di kehumasannya sendiri gitu ya. Kita itu kalau berbicara mengenai agenda setting, kita tuh juga udah berapa kali masuk ke dalam top
top score ya, top score, ininya baik, untuk beritanya Mm-hmm. gitu loh. Karena sampai dengan sekarang konsistensi dari Jasa Tirta 2 memaintain atau menyuarakan atau mengkomunikasikan kinerja-kinerja perusahaan tuh lewat bukan sosial media aja, tapi lewat media mass media atau media massa itu konsisten gitu sampai dia selalu ada di level yang cukup tinggi ya Pak ya di Kementerian BUMN loh. Oke, gitu. itu kan Itu keren sih. banget. Keren. Jadi memang keren kalau dulu cuma sekedar menghadapi krisis, balik lagi nih aku ceritain lagi. Kalau sekarang kita maintainnya itu kita konsistensinya bagus gitu. Bayangin kita punya tim yang tadi aku bilang, aku juga mau memperkenalkan ya kan, kita punya social media specialist, kita juga punya media relation specialist gitu kan, kita punya untuk bicara mengenai desain specialist juga ada gitu. Terus kayak informasi publik tadi itu juga ada spesialis juga gitu. Jadi ini adalah paket timnya komplit. keren kan gitu. Nah, kalau Paket misalnya mau komplit, ya. sharing mengenai kehumasan dengan semua teman-teman di tim humas gitu, semua pasti bisa transfer ilmunya gitu. Ya. Tapi kalau di humas kita sendiri udah pernah belum sih bikin banding kaji ke ke humas yang lebih yang lebih besar gitu loh cakupannya? Mungkin kalau selama saya Officially belum sih Pak ya? Selama saya di humas belum, tapi beberapa BUMN lain yang Mau sudah dibanding, belajar kita. Dibanding ke kita gitu ya. Itu maksudnya, itu yang akan saya sampaikan guys. Jadi, ya kalau kita sih belum pernah ke tempat lain, open tapi aja ya, sharing jujur. pengetahuan ya. Tapi beberapa BUMN pernah mau ke kita. ke kita. Mau pengen tahu Pengen gimana sih kok bisa sampai begini, kok sampai bisa sharing nggak gitu. Nah itu banyak. Ini bukan pers ya, ini beneran ya Pak Is ya gitu. Cuma kita memang secara officialnya nggak belum. Kenapa sih PJ itu sudah selalu ada di posisi informatif terus gitu kan? Mereka jadi penasaran kan ya kan? Mereka tuh sampai nanya, maksudnya bisa nggak sih kita datang atau silakan gitu. Jadi memang tim kita keren sih. Nah itu, tim yang keren, tim yang solid, yang bisa bekerja sama, teamwork yang luar biasa, yang akhirnya bisa mencapai apa yang kita harapkan sebagai tujuan. Tapi itu tidak menjadi satu kepuasan, karena harus terus belajar untuk supaya bisa terus tentu meningkatkan. Dong, karena bicara mengenai public relations kan toolsnya nih adapt to technology kan, gitu kan. Nah sekarang ini bisa dibilang kalau kita nggak ikutin tren gitu atau nggak ikutin yang hype ya tren lah ya tren di teknologi juga segala macam ya kita bisa ketinggalan juga ya Pak Is gitu loh. Makanya kita tuh gini loh, bicara mengenai seorang PR atau tim PR itu memang harus orang-orang yang pertama kreatif gitu ya. Terus dia punya skill itu tadi kreatif dan dia mau untuk terus mengeksposkan dirinya gitu dengan tren-tren yang ada gitu. Jadi terbuka gitu. Agar terus ditambah dengan skill-skill profesional lainnya ya kayak menulis gitu kan. Dan desain semua itu udah standar, tapi ada skill itu apa sih jatuhnya Pak namanya soft skill kali soft skill, ya jadi tapi itu penting gitu loh. Kalau lu nggak bisa adapt atau naik istilahnya menyesuaikan itu dan nggak bakal ini juga. Jadi di tim Bapak udah paket lengkap nih ya. Desain kata Mbak Rani sudah ada, media relation juga sudah ada, terus platform beberapa media sosial juga di kita udah mantep. Terus untuk informasi publiknya juga udah keren tim-timnya ya Pak ya. Nah jadi di Jasa Tirta juga sering buat berita dan itu pasti ada manajemen untuk mengatur gimana sih Pak gitu mengelola media massa gitu yaitu entah Purwakarta ataupun Jawa Barat ataupun nasional gitu loh. Itu gimana Pak? Ya, sebagai salah satu stakeholder kita itu kan dari teman-teman media Pak ya. Jadi Mas Sus kita itu sudah punya tuh bagaimana kita menjalin hubungan dengan teman-teman media ya, baik apa secara lokal di Purwakarta maupun di wilayah kerja kita lainnya ya, Kota Kepulauan Subang. Nah, sampai saat ini sih hubungan kita baik. Nah,
Terus bagaimana kita mempublikasikan aktivitas dari perusahaan kita sehingga publik itu mengetahui kegiatan-kegiatan positif kita. Nah, Jasa Tirta II mempunyai ada namanya agenda setting. Ya, bagaimana kita menyampaikan message ataupun informasi perusahaan yang akan kita rilis atau editorial di bulan depan. Nah, publikasi ini kita dapat dari pertama tuh biasanya ada namanya corporate issue. Corporate issue ya. Kita dapat biasanya kita tuh ada meeting dengan beberapa unit kerja. Kira-kira apa sih agenda mereka di bulan-bulan berikutnya yang nanti akan kita pilih kegiatan-kegiatan mana yang cocok, yang pantas untuk bisa dipublikasikan lebih baik, yang bisa menaikkan image positif perusahaan. Nah, itu pertama corporate issue ya. Misalnya Jasa Tirta II ada rencana MOU dengan perusahaan B dalam rangka pengembangan spam. Nah, Jasa Tirta II ada MOU terkait dengan kegiatan konservasi PLTS gitu ya. Nah, itu corporate issue. Yang kedua mungkin nanti ada namanya corporate action ya. Ada hal yang harus memang kita publikasikan terkait tindakan perusahaan yang semuanya itu untuk menjamin operasional perusahaan sekaligus juga kadang bermanfaat terhadap masyarakat. Nah, itu juga menjadi perencanaan kita menyusun bagaimana isu-isu ini bisa dipublish ke masyarakat. Nah, yang terakhir sebagai perusahaan BUMN juga kita punya tanggung jawab terhadap masyarakat, ada tanggung jawab sosial. Nah, kita juga mengidentifikasi tuh kegiatan-kegiatan apa saja yang nantinya juga akan kita publikasikan ke media, sehingga masyarakat itu tahu bahwa Jasa Tirta II ini dalam menjalankan tugasnya itu tidak hanya mencari keuntungan, dalam hal ini untuk tujuan perusahaan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program TJSL-nya. Nah, inilah yang nanti yang kita publikasikan sehingga masyarakat tahu loh, Jasa Tirta II ini juga bermanfaat bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga bisa hadir untuk masyarakat sesuai dengan talent Jasa Tirta II ya, air untuk menghidupi negeri. Nah, itulah mungkin poin-poin yang penting yang dikerjakan Humas, bagaimana kita membangun hubungan media sekaligus message apa yang akan kita tampilkan di waktu yang bulan yang akan datang hingga terus. Jadi ini di PJT kan banyak sekali ya Pak, ada wilayah 1, wilayah 2, dan ada di beberapa kabupaten dan kota, bahkan sampai ke Lampung ya Pak ya. Nah itu semua dikoordinasikan, ini ada kegiatan apa nih, ini ada kegiatan apa untuk supaya bisa kita kemas begitu Pak maksudnya? Ya, kita berkoordinasi dengan seluruh wilayah ya. Nah, kalaupun ada kendala misalnya kayak di wilayah Lampung atau Banten, nah kita coba membuat suatu garis-garis besar aja, minimal mereka menjadi kontributor kecil lah gitu ya. Nanti kita di Humas akan diolah lagi hingga jadi suatu berita yang bisa publik tahu bahwa memang perusahaan Jasa Tirta ini mempunyai peran lah terhadap masyarakat. Ya, tidak hanya di Jawa Barat Pak sekarang kan, sekarang udah ada Banten ya Pak ya, udah ada Lampung. Jadi itu adalah salah satu strategi Bapak untuk mengelola media massa. Nah, ini kan sekarang ini lagi rame nih, Ran. Tidak hanya media massa, tapi kan sekarang itu media sosial juga kan lagi setiap orang pasti itu menggunakan media sosial, entah itu IG, entah itu TikTok, entah itu Twitter, entah itu Facebook, dan semuanya media sosial itu kan sering banyak orang pakai. Nah, PJT sendiri gimana tuh untuk mengelola media sosial itu supaya masyarakat juga sedikit teredukasi dengan adanya sosial media di PJT sendiri. Jadi kalau misalnya Mas Sus bertanya mengenai pengelolaan media sosial di Jasa Tirta II, sebenarnya strateginya sama Mas Sus dengan apa yang sudah Pak Iskandar sampaikan tadi mengenai agenda setting gitu kan. Nah, agenda setting itu penerapan dari strategi yang kita pakai
dalam melakukan pengelolaan media massa gitu kan. Yeah. Nah kenapa aku bilang sebenarnya sama, karena kita juga punya namanya konsep dari editorial plan. Itu untuk gitu. di sosial media? Itu di sosial media gitu kan. Nah, jadi kalau untuk di sosial media itu editorial plan, tapi kalau untuk di media massa itu di agenda setting ya. Iya. Konsepnya sama sebenarnya. Jadi apapun itu yang mau kita sampaikan, bentuk pesan apapun itu yang disampaikan itu kita planning nih sebelumnya gitu loh. Kalau di media sosial itu di editorial plan itu kita bikin plan itu selama 1 minggu. Jadi in a week gitu. Setiap minggunya itu semua konten yang akan di-post gitu itu sudah di-planningin nih dalam waktu 1 minggu. Kalau bicara mengenai agenda setting, kita bicara mengenai berita apa yang mau dirilis di bulan depan gitu. Jadi jatuhnya 1 bulan ya Pak, di bulan depannya gitu. Nah, apa aja sih kontennya gitu kan? Baik itu sosial media maupun di agenda setting yang disampaikan di dalam lewat media massa itu ditentukan dari beberapa kategori yang tadi sudah Pak Is sampaikan. Jadi makanya aku bilang sama gitu loh. Kayak misalnya nih ada yang namanya corporate issue, corporate actions, terus ada beberapa bentuk kegiatan TJSL atau CSR dari perusahaan gitu. Tanggung jawab sosialnya lah ya. Tanggung jawab sosialnya, kegiatan-kegiatannya gitu kan. Sebenarnya kan apa yang mau kita sampaikan kepada publik kita gitu ya, atau audiens kita gitu, baik itu yang lewat channel media massa maupun media sosial, itu kan sebenarnya kinerja perusahaan Mas Sus gitu loh. Jadi pencapaian perusahaan yang ingin disampaikan gitu, bisa bentuk kegiatan perusahaan dan yang lain-lain tadi yang udah disampaikan. Dan itu juga sama tugas dan fungsinya juga perusahaan. Betul sekali gitu. Nah jadi memang kalau bicara konsep dari pengelolaan media massa maupun media sosial, kita punya konsep yang firm sama, tapi cuma bisa dibilang istilahnya aja yang berbeda gitu. Nah, memang ada beberapa strategi sih yang kita terapkan juga gitu loh. Contohnya misalnya di agenda setting gitu ya, pada saat kita distribusi semua bentuk pencapaian kinerja perusahaan dalam bentuk pemberitaan gitu, kita mengklasifikasikannya itu, contohnya nih, kan tidak semua berita atau berita yang bisa langsung rilis nih, kita kan tahu kan, dan di dunia PR itu ada loh gitu. Mana nih yang harus muncul, mana yang pantas untuk mereka terbitkan, naikkan, mana yang tidak, betul ya Pak Yes gitu kan. Makanya ada konsep prinsip 5W1H itu juga pada saat kita develop rilisnya kan gitu. Nah memang kita punya strateginya apa gitu loh. Strategi kita di Jasa Tirta 2 lewat tim media relations kita, which is ada Mas Sus juga di dalamnya gitu kan. Terima kasih. Kita jadi pengelolaan itu bukan cuma sekedar membentuk beritanya, tapi juga on how to we deliver the message gitu. Jadi contohnya nih, Mas Sus sebagai tim dari media relations kita, Mas Sus bikin komunitas gitu kan. Mas Sus bikin komunitas beberapa kontributor lokal berita yang di-maintain, balik lagi di dunia PR ini mainnya nggak jauh-jauh ya Pak ya, maintain juga hubungan baik hubungan baik dengan teman-teman komunitas dari kontributor lokal media massa itu, yang pada saat kita membutuhkan kontribusi atau peranan mereka menyampaikan berita kita, Mas Sus dapat lebih mudah menyampaikan, nih kita kirim rilisnya, nanti mereka akan naikkan itu, mereka akan naikkan berita tersebut sehingga terjadilah transfer informasi dari perusahaan ke publiknya gitu kan. Nah begitu juga di sosial media. Itu tadi tips strateginya ya Pak ya, kalau berbicara mengenai agenda setting. Kalau di media sosial, selain kita juga punya teman atau tim yang tim members yang memang dia social media specialist, tapi ada strategi-strateginya. Mungkin aku bisa sedikit bocorin gitu kan. Salah satunya misalnya ada loh jam-jam tertentu, prime time lah ya kita bilang. Prime time. Jadi jam-jam yang keren lah ya. Betul. Jadi jam-jam di mana ketika konten tersebut layak atau pasti baik, engagementnya bisa tinggi. Misalnya jam-jam di mana para pekerja kan, audiens kita udah bisa kita lihat nih gitu loh.
ada social media analytical review juga gitu kan. Jadi kita tahu nih audiens kita tuh biasanya buka social media mereka di jam berapa sih gitu. Nah, pada saat itulah tingkat atau ya level engagement itu akan terlihat tuh jadi tinggi gitu. Makanya social media spesialis kita tuh udah tahu biasanya misalnya di hari Selasa, hari Rabu itu jam 10 pagi atau enggak jam 5 sore misalnya gitu kan. Atau setelah jam pulang kantor. Itu strategi-strategi yang sebenarnya common ya, semua orang yang paham di sosial media itu pasti nerapin itu gitu loh, dan ternyata it works gitu. Jadi memang bukan cuma sekedar bikin konten terus post udah selesai, enggak gitu. Kita PR Jasa Tirta 2 tuh selalu berusaha juga untuk belajar terus gitu. Kapan sih, bukan kapan, tren apa lagi yang terus misalnya apakah jam-jam tersebut, prime time tersebut berubah gitu. Itu tuh tetap terus dicari tahu gitu loh. Biasanya di prime time itu pas jam-jam makan siang, orang-orang lagi sambil makan, scroll gitu ya biasanya. Iya, gitu. Jadi pengelolaan media massa dan media sosial itu benar-benar penting gitu, baik di perusahaan maupun di organisasi lainnya gitu. Itu sih maksudnya yang bisa disampaikan. Jadi tadi ngulas di prime time-nya, jadi begitu kita akan menaikkan sebuah berita ataupun informasi itu, memang di jam-jam tertentu di prime time itu orang akan lebih besar melihatnya untuk engagement untuk like-nya. Jadi like dan share. Untuk like dan share-nya itu memang di jam-jam prime time itu. Jadi itu biasanya di jam-jam makan siang ataupun sore atau sebenarnya sore. Jadi kayak maksudnya jadi ketika orang biasanya tuh kan kalau misalnya audiens kita tuh orang yang pekerja gitu ya. Karena kan informasi atau konten yang kita tampilkan memang sudah jelas tuh placementnya siapa sih audiens kita gitu, karena biasanya memang ada jam-jamnya tuh Masus yang kita bilang kita istilahkan tuh prime time ini. Base post time-nya tuh jam berapa sih di hari apa? Nah itu ada, itu terlihat kok ngaruhnya. Kalau di TV itu kan jam-jam pagi tuh kan, sebelum orang-orang berangkat kantor sambil sarapan, itu kan salah satunya masuk di prime time supaya orang pada lihat. Tapi kan kita juga lihat dulu kan, ini berarti sasaran kita tuh para pekerja yang memang pagi-pagi akan beraktivitas dan nggak jauh beda di sosial media juga, mungkin pas di jam-jam makan siang ataupun sore menjelang pulang kita bisa post itu ya. Oke, sip. Nah, Pak Is sendiri tips yang paling mantap nih Pak yang selama ini dilakukan di PJT mengenai pengelolaan media massanya Pak, tipsnya dari Bapak? Menurut saya sih ya, pengelolaan media massanya pasti kita bagaimana menjaga hubungan baik lah ya. Itu yang pertama, karena tanpa adanya hubungan baik, dalam tadi memaintain ya teman-teman kita media ini, artinya segala aktivitas kita itu mungkin nggak akan diketahui oleh publik. Nah, bagaimana menjaga hubungan baik kita. Kedua, kita menjaga waktu lah untuk bisa mendengar ya. Jika juga mungkin dari stakeholder yang lain, bukan hanya media mungkin ya. Karena media itu sebagai mitra kita nantinya akan bersama-sama membangun citra bersih perusahaan. Nah, yang lain-lain ya kita sebagai humas lah mungkin nanti ya kita harus punyalah karakter atau kepribadian yang ya kalau komunikasi itu pasti itu menjadi kompetensinya ya, yang sifatnya harus ya sabar gitu ya, terus memang bisa beradaptasi ya, terus berpikir kreatif dan bisa membaca situasi ya. Nah yang tadinya mungkin kayak tadi kadang-kadang bisa jadi krisis, tapi kita dengan kondisi tenang terus kita bisa situasi itu bisa kita maintain hingga menjadi suatu hal yang cair dan tidak menjadi suatu problem atau isu yang membuat citra perusahaan bisa berdampak buruk. Mungkin itu tips untuk mengelola dengan baik media massa. Salah satunya kita harus bisa memaintain, menjaga hubungan baik, komunikasi yang aktif, dan selalu bisa menjadi pendengar yang baik juga mungkin ya Pak. Artinya ketika mereka menyampaikan isu atau permasalahan pun kita welcome untuk mereka
Karena kita juga tidak mungkin tahu apa sih yang berkembang di luar. Kalau tanpa mereka juga kan kita juga nggak tahu, kalau mereka mungkin kesehariannya bisa di lapangan, kalau kita kesehariannya juga masih ada banyak di lingkup kantor, jadi kita bisa mendapatkan informasi, begitu juga kita memberikan informasi yang positif terhadap apa yang mereka tangkap. Oke. Mungkin Mas Sus, itu kalau dari luar, secara internal juga kita harus menjaga komunikasi juga yang baik. Secara internal, itu juga perlu kita maintain, menjaga yang baik, karena informasi dari internal ini juga semuanya pasti sangat mendukung untuk menjaga citra perusahaan. Artinya untuk organisasi ini tidak hanya bukan hanya humas, tapi bagi saya seluruh karyawan itu adalah humas. Yang semuanya itu nanti akan membangun citra positif perusahaan. Setuju ya, tips. Jadi humas PR itu bukan hanya sekelompok kecil, tapi itu adalah bagian besar dari salah satu perusahaan di mana seluruh karyawan ataupun yang berada di lingkungan Perum Jasa Tirta II itu pun sebagai humas, karena mereka akan mendengar informasi dan memberikan informasi, karena sebuah informasi itu tidak lepas dari bagian daripada kehumasan ataupun PR. Mungkin itu obrolan santai pada hari ini, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk teman-teman di sana dan bisa mengetahui bagaimana sih peranan humas di PJT 2 dan fungsi serta aktivitas yang selalu berjalan di Perum Jasa Tirta II. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, share buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di Let's Talk selanjutnya. Dah. Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus, hingga hati cerdas serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali. Ceret cetet membuatku semakin terlatih. Wow, begini rasanya terlatih patah hati. God